Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemrograman visual akuntansi 2 yang berjudul Rancang Bangun Media Pemesanan dalam Sistem Penjualan pada Outlet Kopi Kenangan Kawasan Rest Area Kilometer 72. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Agung Gunawan, saya sebagai moderator. Yang kedua ada teman saya yang bernama Irfan Nur Hakim. Yang ketiga ada teman saya yang bernama Intan Nur Amalia. Yang keempat ada teman saya yang bernama Wartini. Yang kelima ada teman saya yang bernama Korisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin presentasi. Yang pertama, sejarah perusahaan. Yang kedua, proses sistem perjalanan. Yang ketiga, permasalahan pokok. Yang keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, IRD atau Entity Relationship Diagram. Yang keenam adalah LRS atau Logical Response Structure. Yang ketujuh adalah spesifikasi file, dan yang kedelapan adalah demo project. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Koirunisa. Nah, Kopi Kenangan berhasil mengisi kesenjangan antara kopi mahal yang disajikan peritel kopi internasional yang tidak terjangkau sebagian menyarankan Indonesia dan kopi instan yang dijual oleh kedai-kedai di pinggir jalan. Nah, tahun lalu Kopi Kenangan hanya mengelola 16 toko saja dan menyajikan beberapa ribu gelas kopi perharinya. Sekarang, Kopi Kenangan telah memiliki lebih dari 300 gerai secara nasional dan menyajikan 3 juta gelas kopi per bulannya. Secara rata-rata perusahaan membuka lebih dari 1 gerai perharinya. Perusahaan yang telah mencatatkan keuntungan ini juga menorehkan pertumbuhan pendapatan sebanyak 20 kali lipat sejak penerimaan perdana Cinnarron yang dipimpin oleh Alpha JWC tahun lalu. Nah, dalam bisnis kedai kopi, bahan baku biji kopi merupakan salah satu kunci untuk mempertahankan kualitas rasa. Edward Tirtanata, pemilik dan pendiri toko Kopi Kenangan, mengatakan kedai kopinya hanya membeli dari perkebunan kopi yang memiliki kualitas ekspor saja. Kopi Kenangan menggunakan campuran kopi pilihan dari asal Indonesia yang berasal dari 4 daerah berbeda, yaitu kopi giling Basah Aceh, Takengon, Double Second Kopi dan Sidikalang Sumatera Utara, Flawless Kopi with hint of sweet cinnamon and cedar woody, dan Java West Indies Bristling. Kemudian, lewat pengalaman yang telah dilalui, kedepannya Edward ingin menjadikan Kopi Kenangan sebagai the most modern food dan beverage company di Asia Tenggara. Untuk bisa sampai ke sana, kami banyak investasi pada teknologi, khususnya untuk pengembangan aplikasi. Kami juga investasi untuk manajemen rantai pasok agar terus berjalan dengan baik, ungkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Hakim. Saya berasal dari kelompok 7. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan 6 prosedur yang ada pada sistem penjualan Kopi Kenangan. Jadi prosedur yang pertama itu adalah prosedur pengorderan bahan baku, dimana sebelum menjual suatu produk, tiap toko ataupun outlet pasti melakukan order bahan baku kepada warehouse dan dilakukan oleh pegawai. Kemudian yang kedua ada prosedur barang datang, dimana setelah kita mengorder barang, maka kita akan masuk prosedur barang datang, yang di sana kita sebagai pegawai akan melakukan pengecekan terhadap barang yang telah datang. Kemudian kita make sure supaya barang tersebut sama dengan apa yang kita order. Kemudian masuk ke tahap 3, yaitu prosedur taking order by customer. Di prosedur ini, dimana ketika datang seorang customer, kita akan memberikan mereka beberapa menu atau beberapa opsi pilihan dari produk untuk mereka pilih, kemudian mereka memilih minuman yang mereka suka. Kemudian ada yang disebut prosedur payment atau pembayaran pesanan atau pembayaran produk, dimana ketika customer telah memilih sebuah produk, maka dia akan lanjut ke membayar produk yang telah dia pilih. Setelah dia memilih produk, kemudian kita masuk
ke tahap making a drink atau pembuatan produk, di mana pegawai akan membuat produk sesuai dari pesanan yang dilakukan oleh customer, yang di mana pegawai tersebut harus membuat suatu produk sesuai dengan apa yang dipesan oleh customer. Kemudian yang terakhir ada yang disebut prosedur call a drink atau pesanan diterima oleh customer, di mana prosedur tersebut ketika barang sudah jadi atau minuman sudah siap untuk diberikan kepada customer, pegawai akan memanggil customer tersebut, kemudian bertransaksi melihat struk yang dipegang oleh customer, kemudian barang diberikan kepada customer. Jadi pada intinya semua prosedur yang ada pada sistem penjualan ini sangat penting karena dapat menjadi penilaian dari customer yang akan mengacu ke kualitas pada perusahaan ini. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang permasalahan pokoknya. Apa sih permasalahan pokok yang ada pada outlet Kopi Kenangan kilometer 72 ini? Dari hasil pengamatan yang kami lakukan dalam proses penjualan pada outlet Kopi Kenangan kilometer 72 ini, masih ada beberapa kegiatan yang masih bersifat manual, terutama dalam pemilihan menu yang masih menggunakan media kertas. Dalam kegiatan ini, para customer yang ingin memesan minuman belum terkomputerisasi. Kami mencoba menganalisa dan menjelaskan hambatan apa saja yang terjadi saat menggunakan sistem kerja tersebut. Yang pertama, sistem yang digunakan masih bersifat manual. Kemudian yang kedua, sistem yang digunakan dapat menghambat pekerjaan para barista yang masih menunggu customer memilih menu pesanan. Kemudian yang ketiga, yaitu memakan waktu yang relatif lebih lama dalam pemesanan. Nah, kemudian pembahasan yang keduanya yaitu tentang pemecahan masalahnya. Dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kelompok kami mencoba memberikan solusi atau sebuah pemecahan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat aplikasi penjualan produk. Kemudian yang kedua, mendukung dalam sistem penjualan produk dengan menampilkan semua menu secara terkomputerisasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, laporan menu yang telah dipesan akan langsung tersampaikan ke kasir dengan menggunakan aplikasi tersebut. Dan poin terakhir yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sebelah saya sebelumnya sudah ada contoh ERD dari kelompok kami. Langsung saja saya jelaskan, yaitu satu pengunjung dapat melakukan banyak pemesanan. Kemudian, banyak pemesanan memiliki satu laporan pesanan, dan satu pemesanan memiliki banyak detail pesanan. Kemudian, banyaknya kopi atau produk memiliki satu detail pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Amalia dari kelas 11 4B15. Nah, di sini Intan mau ngejelasin tentang LRS pada rancang bangun media pemesanan dalam sistem penjualan pada outlet Kopi Kenangan di kawasan rest area kilometer 72. LRS atau logika record struktur adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Nah, di sini ada banyak tabel, yaitu tabel pengunjung, tabel pemesanan, tabel laporan pemesanan, tabel kopi, dan tabel detail pesanan. Yang pertama itu dimulai dari tabel pengunjung. Tabel pengunjung itu berisi kode pengunjung, nama pengunjung, nomor telepon, dan alamat. Dari satu pengunjung itu memiliki banyak pemesanan. Nah, tabel pemesanan sendiri berisi kode pesan, nama pelanggan, nama kopi, tanggal masuk, harga, dan kuantiti.
Dari banyaknya pesanan itu memiliki satu laporan pemesanan, dan tabel laporan pemesanannya itu berisi kode pesan, nama kopi, tanggal masuk, harga, dan kuantiti. Nah, lanjut ke tabel pemesanan itu memiliki banyak detail pesanan. Lalu ada juga tabel kopi atau produk. Tabel kopi atau produk itu berisi kode kopi, nama kopi, harga. Dari banyaknya kopi atau produk memiliki satu detail pesanan. Detail pesanan ini berisi kode kopi, sudut total, kuantiti, dan nomor pesan. Dan selanjutnya ada penjelasan tentang spesifikasi file. Spesifikasi file adalah format yang diperlukan dan harus diikuti dalam rangka untuk data file yang akan diproses. Dari hasil penjelasan IRD yang sebelumnya dijelaskan, dapat diketahui di sini ada tabel pengunjung, tabel pemesanan, tabel laporan pemesanan, tabel kopi, dan tabel detail pesanan. Tetapi di spesifikasi file saya hanya akan menjelaskan dua file, yaitu file data pengunjung dan file data pemesanan. Lalu yang pertama itu ada spesifikasi file data pengunjung. Lalu spesifikasi file yang kedua itu ada nama database, yaitu web_copy, nama filenya pemesanan, tipe filenya ada data pemesanan. Lalu akses filenya itu random. Panjang recordnya itu 141 karakter, dari kode pesan 15 karakter, nama pengunjung 50 karakter, nama kopi 50 karakter, harga 15 karakter, kuantiti 11 karakter. Lalu primary key-nya itu ada di kode pesan, kode underscore pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa. Saya dari kelompok 1 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat. Namun sebelumnya, karena tadi sudah dijelaskan mulai dari sejarah perusahaan, sistem berjalan perusahaan, hingga IR dan LRS, inti dari proyek yang kami buat ini yaitu untuk mempermudah para customer dalam proses pemesanan. Jadi sebelum kita lanjut untuk running program, di sini saya akan menampilkan beberapa pitch atau gambar dari program yang telah kami buat. Ini dia gambarnya. Oke, karena tadi kita udah lihat beberapa tampilan dari aplikasi yang kita buat, di sini saya akan mencoba untuk merunning langsung dari aplikasi NetBean-nya. Nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasi NetBean. Setelah itu kita cari file atau project yang telah kita buat. Nah, di sini untuk projectnya sendiri itu dengan nama penjualan kopi. Kita klik. Nah, di sini saya akan merunning di bagian indeks. Kita klik indeks, maka akan muncul codingan-codingan dari indeksnya. Nah, setelah itu kita klik kanan lalu running dan tunggu beberapa saat hingga hasil runningan akan tampil. Nah, ini adalah tampilan awal dari project yang kami buat. Di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel produk, tabel data customer, tabel pemesanan, dan laporan pemesanan. Di sini kita akan coba buka tabel yang pertama, yaitu produk. Nah, akan tampil form pengisian data produk ya, atau data kopi. Nah, seperti kode kopi, nama kopi, dan harga dari kopi tersebut. Nah, di situ kita bisa input data-datanya. Setelah sesuai dengan data yang harus diinput, maka klik insert. Dan setelah itu akan tampil di bagian bawah ini. Nah, seperti halnya dengan data customer, di sini juga akan tampil form
pengisian data customer. Nah, jika sudah sesuai dengan data yang ingin diinput, maka akan tampil di bagian tabel di bawah ini. Nah, jika kita ingin menghapus, maka klik hapus, maka data akan secara otomatis terhapus. Jika kita ingin melakukan pemesanan, maka kita klik pemesanan. Setelah itu akan tampil form-form untuk mengisi data pemesanan dari customer. Dan di sini juga akan tampil daftar menu dari produk yang telah disediakan oleh pihak toko. Dan setelah itu untuk pengisiannya, pada bagian kode dan tanggal ini akan secara otomatis mengikuti transaksi sebelumnya dan akan mengikuti hari pemesanan yang terjadi pada hari ini. Nah, jika sudah sesuai dengan data yang telah kami buat atau customer buat, maka akan langsung klik saja insert. Setelah itu akan tertera di bagian tabel pemesanan di bawah ini. Nah, untuk bagian laporan, jika kita ingin melihat laporan penjualan, klik laporan pemesanan. Nah, setelah itu ditunggu beberapa saat, maka akan tampil laporan pemesanan di hari ini. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan beribu maaf apabila ada kesalahan baik dalam materi penjelasan yang kurang memuaskan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.